Dengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Halim selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman kelas 21A yang saya banggakan. Puji syukur kita hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya dan inayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul pada room Zoom kali ini untuk mengikuti perkuliahan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Septina Amelia, NPM 2113022033. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Dan di sini saya dengan dua rekan saya, yang pertama ada Gusti Komang Aditya Ananta Putra dengan NPM 2113022003 dan yang kedua ada Daif Kurniawan dengan NPM 2113022069. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini adalah yang pertama acara pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penambahan materi dari dosen pengampu, dan yang kelima adalah penutup. Langsung saja kita mulai kepada pemateri pertama, kepada Gusti Komang Aditya Ananta Putra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Atas pendapat AS Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Tamo S juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Lalu hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia, yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dimuat hak-hak asasi yang melekat dalam setiap individu warga negara, seperti hak kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, bebas untuk berserikat dan berkumpul dalam pasal 28E, lalu hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, lalu hak atas status kewarganegaraan, dan hak-hak asasi manusia lainnya yang tertuang dalam pasal tersebut. Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain
kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, lalu membela tanah air, membela pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi lain, dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan dan berbagai kewajiban lainnya dalam undang-undang. Lalu hak-hak warga negara. Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar yakni yang pertama adalah hak kodrat, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga hak-hak kebebasan dasar manusia, yang keempat hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya kodrati dalam artian yaitu kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Lalu setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut dan hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 38 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapat dan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Lalu hak negara untuk dibela. Lalu hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Lalu kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Lalu kewajiban negara untuk hak asasi warga negara, lalu kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, lalu kewajiban negara memberi jaminan sosial, dan kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gusti. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu selain ini ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban. Saya lanjutkan. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap negara, beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Yaitu ada hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Yaitu ada hak negara untuk dibela, kemudian ada hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian ada kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk hak asasi warga negara, mengembangkan sistem pendidikan untuk rakyat, Gusti. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita, sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara, mempunyai kewajiban sebagai warga negara.
berikut ini ada kewajiban yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Yang kedua, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Yang keempat, Pasal 26 Ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kelima, Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Yang keenam, Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketujuh, Pasal 30 Ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia. Bagi warga negara asing yang mendapatkan izin tinggal juga menerima hak dan kewajiban selama berada di Indonesia antara lain yang kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan undang-undangan. Yang B, hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Yang C, tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Yang D, tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam melaksanakan kehidupan individu, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 menyatakan, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan di dalam pasal 26 ayat 2 berbunyi, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh karena itu, seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa yang menjadi warga negara, maka negara harus mengakui setiap warga berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali
sebagaimana diatur pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi A. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang B. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara, sesuai dengan visa atau surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju, yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Kesimpulannya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan, dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara secara singkat. Menurut Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antara hak-hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia yang dirumuskan lengkap tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa raise hand. Baik, sudah ada 3 penanya. Kepada Sela Safina Anwar, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Safina Anwar dengan NPM 21130222047. Izin bertanya. Salah satu kewajiban negara ialah memberi jaminan sosial kepada warga negaranya. Lantas pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat kalian mengenai pemberian jaminan sosial yang tidak merata kepada warganya? Baik, mungkin sekian. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Stella. Kemudian untuk penanya yang kedua kepada Dia Rihadatul Aisy, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Rihadatul Aisy dengan NPM 21130222007. Di sini saya izin bertanya, yaitu bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih Dia. Kemudian selanjutnya untuk penanya yang ketiga kepada Suhenda, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Suhenda, NPM 21130222035. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau seharusnya atau keharusan untuk melaksanakannya. Nah, kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Nah, salah satu kewajiban warga negara yang sudah dijelaskan yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok Anda tentang orang yang tidak menaati hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suhenda. Izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari kelompok kami. Mungkin untuk pertanyaan dari Dia Rihadatul Aisy akan dijawab oleh Daif Kurniawan. Kepada Daif Kurniawan, saya persilahkan. Terima kasih Septina sudah memberikan waktunya untuk saya bisa menjawab pertanyaan dari dia. Pertanyaan dari saudari dia adalah bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum negara, memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Mungkin itu jawaban dari saya, Dia. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Daif, sudah jelas. Baik, terima kasih, Dia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Daif. Kemudian pertanyaan dari Suhenda akan dijawab oleh rekan saya, Gusti. Kepada Gusti, saya persilahkan.
Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Suenda. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat kelompok Anda tentang orang yang tidak menaati kewajibannya sebagai warga negara? Jadi menurut kelompok kami, orang yang tidak mentaati kewajibannya memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak dan kewajiban, sehingga perlu adanya sosialisasi khusus pada orang tersebut. Karena sejatinya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Seseorang akan memperoleh hak setelah melakukan kewajibannya. Sebagai contoh, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk membayar pajak seperti pajak kendaraan. Sehingga setelah kita membayar pajak, kita memiliki hak untuk mengendarai kendaraan tersebut di Indonesia khususnya. Jadi orang yang tidak mentaati kewajibannya sebagai warga negara ada baiknya diberi pembatasan terhadap haknya, terkecuali hak asasi manusia. Mungkin demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gusti. Kemudian dari Safina Anwar akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian mengenai pemberian jaminan sosial tidak merata kepada warga? Saya akan jawab. Sebelumnya pemerintah mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Ketenaga kerjaan jaminan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan itu tuang dalam Presiden Republik Indonesia tahun 82 nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Namun, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga akhir tahun lalu, jumlah tenaga kerja tanah air yang memiliki jaminan sosial mencapai 30,46 juta orang. Angka ini memang untuk mencapai 28 juta orang. Jumlah tenaga kerja yang telah memiliki jaminan sosial baru mencapai sekitar 23%. Tak semua perusahaan di tanah air juga mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial. Kemungkinan masih sedikit jumlah pekerja di tanah air yang telah terdaftar dalam program jaminan tersebut. Sehingga menurut pemerintah, dikarenakan jaminan sosial tenaga kerja yang belum menjadi prioritas kebutuhan utama sebagai perlindungan dalam menghadapi risiko sosial yang dihadapi para pekerja, untuk permasalahan tersebut harus melakukan peningkatan literasi kepada masyarakat terkait dengan jaminan sosial ketenaga kerjaan dengan menggandeng lembaga-lembaga strategis untuk mendorong peningkatan kepesertaan. Selain itu juga dilakukan peningkatan layanan yang diimplementasikan dalam beberapa inisiatif strategis, yakni smart collaboration dengan semua kelembagaan untuk penegakan hukum, peningkatan kepesertaan dan layanan. Lalu dilakukan juga untuk meningkatkan jaminan sosial untuk merata, yaitu dengan dilakukan juga peningkatan manfaatan jaminan sosial ketenaga kerjaan dan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan terkait dengan implementasi jaminan sosial. Menurut saya, jika pemberian jaminan sosial tidak merata akan menyebabkan penelantaran terhadap suatu negara karena tidak mendapatkan jaminan sosial. Terlebih lagi, saat pandemi ini, jaminan sosial sangat penting karena banyak data yang tidak sinkron, dan bisa jadi karena pertama data yang sudah masuk ke pusat Kemensos dan stay itu pusat sudah bergerak di lapangan. Ada yang sudah menjadi kaya dan ada yang miskin, kemudian muncul lagi orang baru, dan jadinya jaminan sosial ini ialah penyebab pusat itu tidak tahu bahwa di daerah itu atau suatu warga negara tidak mendapatkan jaminan sosial yang layak. Mungkin yang saya sampaikan, apakah dari saya bisa dipahami?
Sela, apakah masih ada di ruang Zoom? Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Septina. Baik, apakah dari teman-teman yang lain yang ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup ya. Kemudian acara yang keempat yaitu adalah penambahan materi dari dosen pengampu kepada Bapak Abdul Halim. Apakah masih ada di ruang Zoom, Pak? Mungkin Bapak Abdul Halim sedang ada kegiatan. Baiklah, acara yang kelima adalah penutup. Sekian yang dapat kami paparkan dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Septina. Iya, sama-sama. Bu Gusti, udah kan, Gus?